Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kepanduan dunia berawal dari pemikiran seorang pemuda Inggris yang menulis pengalamannya saat bertugas di Afrika dan India. Pemuda tersebut adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell, namun lebih dikenal dengan nama Baden-Powell. Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di London. Ayahnya seorang profesor geometri di Universitas Oxford bernama Domain Baden-Powell. Baden-Powell bergabung dengan pasukan Hussars ke-13 di India pada tahun 1876. Kemudian dari tahun 1888 sampai 1895, Baden-Powell sukses bertugas di India, Afghanistan, Zulu, dan Ashanti. William Smith, seorang pemimpin Boys Brigade, meminta agar Baden-Powell melatih anggotanya sesuai dengan pengalaman beliau itu. Kemudian, 21 pemuda dari Boys Brigade di berbagai wilayah Inggris diajak berkemah dan berlatih di Pulau Brownsea pada tanggal 25 Juli 1907. Perkemahan itu dilaksanakan selama 8 hari. Nah, sejarah pramukanya itu dimulai ketika Baden-Powell mencatat pengalamannya dalam buku Scouting for Boys tahun 1908. Buku itu dibuat untuk dijadikan bahan acuan dalam acara perkemahan. Tahun 1912, bersama sang adik yaitu Agnes, Baden-Powell mendirikan organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girls Guides. Nah, pada tahun 1916 ini, Baden-Powell mendirikan organisasi pramuka untuk usia siaga yang disebut dengan nama CUB atau Anak Serigala. Mengapa dinamakan Anak Serigala? Karena dengan buku Jungle Book berisi cerita tentang Mowgli, yaitu anak yang dipelihara oleh serigala. Tahun 1918 mendirikan Rovers Scout yang merupakan kelompok untuk remaja berusia 17 tahun. Tahun 1922, Baden-Powell kembali mempublikasikan buku Roving to Success, yaitu mengembara menuju bahagia. Pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall, London, sejumlah 800 orang partisipan pramuka melakukan jambore pertama di dunia. Jambore ini diikuti oleh 34 negara dan pada acara tersebut Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Sekarang kita masuk ke biografi Baden-Powell. Nama lengkap Baden-Powell itu Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Nama panggilannya Baden-Powell atau dipanggil BP, yang sering diucapkan atau biasanya para pandu menyebutkan Robert Stephenson Smith Baden-Powell ini dengan sebutan BP. Nama kecilnya Stephenson. Tempat tanggal lahirnya di kota London, Inggris, 22 Februari 1857. Wafat Nyeri, Kenya, 8 Januari 1941. Nama ayahnya Profesor Domain Baden-Powell dan nama ibunya Miss Henrietta Grace Smith. Nah, Baden-Powell ini mendapatkan beberapa julukan-julukan. Di sini kita bisa lihat sebagian kecil dari julukan Baden-Powell yang dia dapatkan.
Yang pertama itu para pandu biasanya memanggilnya BP atau BP. Nama kecil dari Sir Robert Baden-Powell adalah Stevie atau Stephenson. Di Charterhouse School, Baden-Powell dijuluki sebagai Batting Towel. Di Afrika, Baden-Powell mendapat julukan M-Pesa atau serigala yang tidak pernah tidur. Baden-Powell diangkat sebagai The Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia, yang sudah tadi dijelaskan saat dilaksanakannya Jambore pertama di dunia. Baden-Powell juga dianugerahi gelar Lord Baden-Powell of Gilwell dengan julukan Baron oleh Raja George yang kelima. Sekarang kita masuk ke WOSM. WOSM didirikan tahun 1920, berkantor di kota Ganewa, Switzerland. WOSM bekerja sama dengan organisasi serupa untuk kelompok wanita, yaitu The World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Misi dari WOSM ini adalah memiliki kontribusi terhadap pendidikan dan pembinaan generasi muda melalui sistem yang berdasarkan pada janji dan dharma pandu untuk membantu membangun dunia yang lebih baik, menjadi individu yang mandiri dan berperan positif dalam masyarakat. WOSM pengorganisasian dibagi ke dalam regional dan dioperasikan dengan konferensi, komite, dan biro. Yang pertama itu ada World Scout Conference atau konferensi kepanduan sedunia. Konferensi ini bertemu setiap 3 bulan sekali, dan saat dilaksanakan konferensi merencanakan kegiatan yang mendasar dibahas tuntas untuk dilaksanakan dengan seksama. Yang kedua, ada The World Scout Committee atau Komite Kepanduan Sedunia. Anggota komite ini bertemu setiap 2 kali dalam setahun, biasanya di Jenewa, Swiss. Nah, setelah kita membahas tentang WOSM ini, kita akan membahas arti dan makna kiasan dalam lambang WOSM. Lambang WOSM yang terdiri atas jarus kompas atau trefoil, 2 bintang, dan tali melingkar bersimpul mati memiliki makna dan arti kiasan sebagai berikut. Yang pertama, itu ada bentuk jarum kompas menunjuk ke atas atau utara. Memiliki arti sebagai pengingat bagi setiap pramuka agar senantiasa melakukan kebenaran dan menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Jadi lambang ini tuh mengharuskan atau mempunyai makna bahwa setiap pramuka itu harus melakukan kebenaran dan menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Selain itu, untuk senantiasa menjaga cita-citanya dan perannya sebagai penunjuk jalan. Yang kedua, ada bunga lili atau bunga dengan 3 ujung, mengiaskan 3 janji pramuka atau Scout Promise. Yang ketiga itu ada 2 bintang, melambangkan bahwa seorang anggota pramuka selalu berupaya untuk dapat menjadi penerang dan menolong dalam kebenaran dan pengetahuan. Yang keempat, ada tali melingkar dengan ujung membentuk simpul mati, mengiaskan bahwa antar sesama pramuka di seluruh dunia selalu menjalin hubungan persahabatan dan persaudaraan. Jadi antar anak pramuka itu harus menjalin hubungan persahabatan dan persaudaraan. Yang kelima, ada warna putih, melambangkan jiwa pramuka yang berhati suci dan bersih. Dan yang keenam, ada warna dasar ungu, memiliki arti bahwa pramuka memiliki keterampilan, kepemimpinan, dan suka menolong orang lain. Selanjutnya, Jambore yang pertama kali dilakukan itu saat Baden-Powell mendapatkan gelar
yang sudah saya bacakan sebelumnya. Nah, ini Jambore Pramuka Dunia ke-24. Dilaksanakan kurang lebih 5-6 tahun belakangan atau sekitar tahun 2015 sampai 2016 lalu. Jadi ada beberapa wakil dari Indonesia yang diutus oleh Presiden Joko Widodo untuk mengikuti Jambore Pramuka Dunia ke-24 di Virginia Barat, Amerika Serikat. Presiden mengatakan anggota pramuka yang berangkat adalah duta bangsa dan negara di acara Jambore tersebut. Anggota pramuka yang berangkat berjumlah 80 orang, terdiri dari 67 anggota berusia 16 tahun sampai 17 tahun, ditambah pimpinan kontingen dan pembina pendamping. Kontingen itu berangkat pada hari Sabtu 20 Juli ke Amerika Serikat. Sekian materi untuk saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.